Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Karena lagi banyak banget demo di mana-mana. Tapi teman-teman tetap semangat untuk kalian semua yang sedang menyuarakan aspirasi, dan ingat perjuangan kita harus tetap damai dan bermartabat. Dan jangan sampai kita mudah terprovokasi sama tindakan-tindakan yang menyimpang ya teman-teman. Aku yakin itu yang berita-berita yang kemarin yang ada pembakaran fasilitas umum dan sebagainya itu bukan pure dari para pendemo ya teman-teman. Kita buktiin bahwa kita tuh bisa menyuarakan perubahan dengan cara yang positif gitu. Semangat terus dan tetap jaga ketenangan. Kembali ke videonya, aku di sini mau buat budgeting di bulan September dengan pendapatan 3 juta per bulan, bukan 3 juta per hari ya teman-teman. Ngatur uang tuh kadang-kadang emang bikin pusing ya teman-teman, apalagi kalau gajinya pas-pasan. Jadi rasanya baru awal bulan tahu-tahu uang udah tipis. Nah makanya penting banget buat kita bikin catatan kayak gini setiap bulannya. Kalau nggak ditulis tuh biasanya uang larinya kemana aja kita tuh nggak sadar gitu. Belanja ini, belanja itu, jajan ini, jajan itu, akhirnya kebutuhan pokok malah kelupaan. Padahal sebenarnya kalau kita mau pelan-pelan atur, insya Allah 3 juta pun udah cukup sebenarnya. Tapi kembali lagi kondisi orang kan beda-beda ya teman-teman, apalagi di berbagai daerah juga beda-beda gitu. UMR-nya gitu, kebutuhan sama penghasilannya itu kan beda-beda kayak gitu. Aku biasanya bedain dulu mana yang wajib banget, kayak belanja dapur, listrik, air, sama internet. Itu kan kebutuhan dasar biar rumah tuh tetap jalan gitu. Itu paling pokok. Setelah itu mikir sisihin buat tabungan sama berbagi gitu, walaupun kecil, kalau rutin hasilnya ya lumayan juga. Tapi gimana ya, kan itu biasanya di dana darurat kayak gitu-gitu ya teman-teman. Tapi akhir-akhir ini aku tuh kok darurat terus gitu ya, darurat. Tapi kembali lagi, dana darurat emang dipakainya emang untuk dipakai kan dana darurat itu. Jadi ya udah nggak apa-apa daripada kita ngutang sana sini. Kalau kita udah ada cadangan sendiri itu malah lebih bagus kayak gitu. Nah ini aku bikin tabel seperti ini. Di bulan-bulan sebelumnya kayaknya aku nggak pernah bikin tabel kayak gini ya, atau pernah kayaknya tapi udah lama banget. Dan sekarang aku mau bikin lagi kayak gini. Jadi di sini ada kolom deskripsi, nominal, aktual, sama selisih. Jadi kita tuh bisa mantau budgeting bulan ini tuh kita bisa bener-bener pas gitu, atau kurang atau lebih, itu bisa kita catat langsung di sini gitu. Oh ya, di tabungan wajib itu ada dana darurat juga di sana ya teman-teman. Terus untuk dana pendidikan aku baru tambahkan sekarang, karena dana pendidikan itu untuk tahun depan itu insya Allah Jena baru mau aku sekolah PAUD atau TK kayak gitu ya. Jadi ancang-ancang lah dari sekarang kayak gitu, sedikit-sedikit, nggak apa-apa lama-lama menjadi kepake terus, nggak menjadi bukit ya. Nah bagi yang bertanya kenapa bensin aku nggak cantumin di sini, karena bensin udah di handle sendiri sama suami aku, karena penghasilan dia itu nggak semuanya aku yang pegang ya teman-teman, dia juga harus pegang dong, masa nggak pegang, nanti kalau ada apa-apa gitu, ban bocor ini dan lain sebagainya, nanti dia pelangap-pelongo di jalan, tidak menyekel duit, bagaimana ya kan? Dan selain itu salah satu alasan suami harus tetap megang uang itu supaya istrinya bisa menitip jajanan seperti itu ya teman-teman. Jadi jajan itu di luar uang budgeting ini. Nah ngomong soal jajan nih, kita jangan terlalu keras gitu sama diri sendiri, harus budgeting itu bukan berarti pelit gitu ya teman-teman. Tapi kalau sesekali pengen jajan atau beli sesuatu yang bikin bahagia itu nggak apa-apa banget, asal kita tuh tetap tahu batasnya gitu. Karena pada akhirnya hidup ini kan bukan cuma tentang angka-angka itu, tapi juga tentang gimana kita bisa jalani hari dengan bahagia, dengan mood yang baik kayak gitu ya teman-teman. Nah itu aku tambahin di kolom terakhir itu reflection, atau kita bisa berefleksi diri, berintrospeksi diri. Kalau misalkan di budgeting bulan kali ini tuh kita kurangnya apa kayak gitu. Misalkan kita masih minus, kita tuh harus mencatatnya juga gitu ya, apanya yang kurang, apanya yang kelebihan kayak gitu. Nah segitu dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next video.